Halo semuanya, selamat datang dan selamat datang kembali di channel tarot kesayangan kalian, The Cosmic Dogo. Masih bersama Mayanov di sini, tarot reader andalan kalian, dan pada kesempatan kali ini gue akan kembali membacakan peruntungan zodiak kalian di bulan April 2020. Namun mengingat kondisi dunia dan negara kita beberapa waktu belakangan ini, gue ingin mengajak kalian semua untuk berdoa bersama-sama gue. Semoga masa sulit ini cepat berlalu dan kita semua selalu dalam lindungannya. Semoga pula kita selalu diberi kekuatan untuk tabah dan tetap semangat dalam masa sulit seperti sekarang. Amin. Baik, pembacaan yang gue lakukan saat ini bersifat general dan aspek yang akan gue bacakan adalah good news di bulan ini, karena emang kita butuh banget sih good news. Karir dan percintaan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke readingnya. Oke, sekarang kita akan mulai dulu dari Aries kali ya. Kita mulai dari gilirannya Aries dulu. Dan kita akan mulai dari good news-nya. Oke, kali ini gue akan melakukan pembacaan urutan deh. Gue random. Oke, kita semua butuh mendengar terlebih dahulu good news-nya apa sih di bulan ini. Oke, kayak it's been quite depressing lately ya. Jadi kayak gue rasa memang butuh untuk mendengar kabar-kabar baik apa yang mungkin bisa gue dengar, mungkin bisa menjadi semangat gue di bulan ini. Oke. By the way, deck yang gue pakai sekarang di sini adalah New Vision. Jadi buat kalian yang mungkin kepo sama deck ini karena decknya bagus, gue udah upload videonya, nanti bisa kalian cek. Gue akan cantumkan linknya. Oke, kita akan mulai dari good newsnya buat Aries dulu ya di bulan ini. Oke. Oke, di sini kalian punya kartu King of Cups. Kemudian di sini ada Two of Wands, Queen of Cups, Three of Cups, dan yang terakhir Ten of Swords. Oke. Yang gue lihat di sini adalah you might feel something so intensely ya, ditunjukkan sama kartu yang ini. Mungkin kalian merasakan sesuatu atau memikirkan sesuatu dengan begitu intensnya, you forget about all the small things that gone right gitu. Kayak mungkin dengan situasi dan suasana saat ini ya, dimana mungkin bagi kebanyakan orang this is very very depressing dan kayak aduh jenuh banget, aduh capek banget, aduh banyak banget yang gue pikirin ke depannya segala macam. Banyak kekhawatiran yang muncul di benak kalian lupa untuk ngerasain hal-hal baik yang kecil-kecil yang ada di sekitar kalian, yang sebenarnya mereka nggak pernah benar-benar pergi. Hal-hal baik ini ketutup aja sama kekhawatiran lo, kayak gitu. Oke. Dan gue merasa di bulan April ini ya akan muncul sebuah opportunity baru di mana kalian benar-benar ngerasa kayak mungkin dalam tahap yang sangat ekstrimnya ya, atau tahap yang sangat kayak maksimum potensialnya ya, adalah kayak gue ngerasa yang gue lihat di sini adalah mungkin lo akan ngerasa gila, this is what I meant to do gitu. Kalian benar-benar ngerasa ketemu sesuatu yang emang kalian berjodoh dengan hal tersebut. Ini bisa jadi konteksnya, kalau yang gue lihat di sini konteksnya bukan romance ya, kayak memang ketemu sesuatu hal, suatu pekerjaan, suatu opportunity yang kalian emang benar-benar gila, gue enjoy banget ngelakuin hal ini gitu. That's your good news for bulan April. Sama di sini gue juga melihat bahwa pada bulan April ini ya, mungkin pesannya buat kalian adalah jangan lupa untuk selalu bersikap baik, bersikap lembut pada diri kalian sendiri. Oke, karena di sini yang gue rasakan kalian tuh ngefokusin semua energi kalian di kepala kalian, di kekhawatiran kalian, tapi lupa untuk mikirin hati kalian gitu. Karena Aries itu tuh sebenarnya dalamnya sensitif, meskipun luarnya kayaknya kayak gas, habis itu kayak
as if nothing can hurt them, tapi sebenarnya mereka tuh dalamnya sensitif. Jadi don't forget to be kind to yourself, surround yourself with positive people. Ya meskipun sekarang kita nggak boleh berkumpul ya karena ya corona guys, tapi intinya itu jangan lupa untuk bersikap baik pada diri kalian sendiri, oke? Karena semua kebaikan itu tuh stay di hidup kalian, semua kebaikan itu tetap ada dalam hidup kalian, mereka nggak luntur kayak gitu loh. Jadi slow down for a bit. Dengan kondisi sekarang mungkin kayak inilah chance-nya untuk kalian bisa slow down, untuk ngeliat juga kondisi situasi di sekitar kalian yang sebenarnya ya layak untuk kalian syukuri kayak gitu. Oke, that's all untuk good news-nya. Kita akan langsung masuk ke karirnya Aries di bulan April. Oke, gimana sih karirnya Aries di bulan April ini? Apakah ada kemajuan? Apakah ada hal-hal yang sesuai dengan ekspektasi dan keinginan kalian? Oke. Untuk karirnya Aries, kalian punya kartu, wow, Nine of Cups, Two of Cups, wow, Eight of Cups, Ace of Cups, Nine of Swords. Oke. Untuk karirnya di sini gue akan melihat bahwa kalian ada rasa takut, ada rasa galau, ada rasa nggak yakin, tapi di sisi lain juga nggak ada rasa seneng. Oke. Ini tuh gue ngerti banget rasa-rasa conflicted kayak gini. Dimana gini, pada bulan April nih yang gue lihat untuk karir kalian, kalian itu bisa jadi memang seperti apa yang kalian harapkan tuh terwujud berkaitan soal karir ya. Yang mana mungkin di sini gue liat mungkin kondisi lo udah enek sama karir lo, kayak aduh gue capek banget sama kerjaan gue yang sekarang, gue pengen pindah, kayak seandainya gue bisa melakukan hal lain selain pekerjaan gue akan gue lakukan, kayak gitu-gitu loh. Nah itu kan apa, itu kan sebenarnya bentuk keluhan ya, tapi kadang-kadang ya be careful what you wish for gitu. Jadi mungkin di sini untuk yang gue lihat untuk keluhan kalian itu semua akan terwujud. Oke, lo dikasih nih sama semesta, sama Tuhan chance untuk kayak oke, nih lo kan ngeluh nih sama kerjaan lo berharap untuk melakukan hal lain selain hal ini gitu. Nih gue kasih kesempatannya. Nah, cuman di sini akhirnya muncul ketakutan dalam diri kalian, ngerti gak sih? Kayak kadang ini aneh, jujur ini aneh. Kadang manusia itu ya, mereka tuh sebenarnya lebih suka pada kondisi wanting, pada kondisi menginginkan. Tapi ketika hal yang diinginkan itu disodorin nih ke mereka, ragu mau ngambilnya, takut kayak aduh gue tuh deserve gak sih ini, atau kayak bisa jadi kayak gitu, atau bisa jadi itu jadi nggak interesting lagi. Nah kayak gitu kondisi kalian kurang lebih kayak gitu di bulan April yang gue lihat. Kayak lo ngeluh-ngeluh, nih gue kasih jalan keluarnya, nih gue kasih yang lo mau, nih gue kasih solusinya, tapi lo mau nggak mau ngambilnya gitu. Karena yang gue pahami di sini adalah di satu sisi kalian ngerasa anjrit gue tuh privilege banget untuk dapat kesempatan ini. Is this the right thing? Apakah ini artinya gue tidak bersyukur dengan apa yang gue selama ini dapatkan, kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak sebenarnya mungkin saran dari gue sekarang adalah ya jangan bohong sama diri kalian sendiri gitu. Jadi coba direnungin lagi. Sebenarnya nggak butuh perenungan sih, karena di sini gue liat emang kalian tuh sebenarnya udah banyak komplain dari kemarin-kemarin kayak gitu loh. Kayak kalau disuruh nge-list down apa aja sih yang lo nggak suka di kerjaan lo gitu, lu lancar banget cuy, kayak udah kayak stroke deh tuh keluarnya. Cuman ketika sekarang oke, lo nggak suka sama kerjaan lo, dikasih, lo jadi kayak ragu-ragu, nih sebenarnya bisa nggak sih menurut
gue di sini di kartu yang gue lihat ya adalah ya apa yang lo keluhin selama ini tuh sebenarnya cukup valid kok. Toh buktinya lo bisa bikin list sebegitu panjangnya menyebutkan apa aja yang lo nggak suka dari pekerjaan lo gitu. Kayak kalau emang ini bisa bikin lo lebih happy, kenapa enggak? Karena yang gue lihat di sini sebenarnya apa yang ditawarkan di sini itu memang benar-benar apa yang sebenarnya ingin lo lakukan, apa yang menjadi bisa dibilang apa yang menjadi passion lo, atau apa yang benar-benar lo enjoy untuk lakukan, untuk kerjakan gitu loh, yang menjawab semua komplain lo. Oke, jangan jadi orang yang nggak jelas, maksudnya kayak maju mundur maunya apa gitu. Jangan jadi orang yang pelin-pelan. Kalau lo udah mantep nih, ya disikat aja opportunity ini. Oke, karena di sini gue lihat lagi ada kekhawatiran lain dari sini, bahwa kayak lo takutnya apa yang lo inginkan selama itu hanya lip service doang, cuman ngomong doang, hanya sesaat doang, kayak gitu. Mungkin bagian situnya kali ya yang perlu lo renungin, dan mungkin kalau perlu lo riset lagi gitu. Oke, kalau misalnya gue ambil opportunity ini, pro consnya tuh apa aja sih, plus minusnya apa aja sih, kayak gitu ya. Karena ya ini ya gue paham, cuman you have to do something about it. Oke, karena nggak semua orang, oke, yang perlu gue highlight juga di sini adalah nggak semua orang punya kesempatan seperti lo. Dalam artian lo komplain, lo dikasih solusi, lo tinggal jalanin, kayak gitu. Nggak semua orang punya kesempatan emas kayak gitu. Jadi ketika kesempatan emas itu ada datang di depan kalian, kayaknya kalau gue dari sisi orang lain ya, orang luar yang lihat ya, kalau lo nggak ambil, gue tempeleng lo asli, gue toyor gitu sih. Jadi coba dipikirin lagi, kira-kira kalian bisa nggak sih mentoleransi opportunity baru ini kalau misalnya disuruh mengerjakan hal itu untuk waktu yang ya long term, medium to long term lah, kayak gitu ya. Jadi kayak PR-nya di sini untuk karir, list lagi kalau emang opportunity ini ada di depan kalian, coba kalian list lagi pro cons-nya apa aja, dan kalian pikirin kira-kira gue bisa toleransi hal ini atau enggak, kayak am I willing to go through all this atau enggak, kayak gitu ya. Oke, kita akan lanjut ke percintaannya Aries. Oke, percintaannya Aries. Ada apa dengan cintanya Aries? Oke, untuk percintaan di sini, lihat dulu ya kartunya apa. Oke, King of Swords, Three of Pentacles, Seven of Wands, The Star, The Tower. Oke, percintaannya agak-agak very ya, agak-agak very. Kenapa nih? Jadi gue merasakan adanya chinlock ya, chinlock di tempat kerja atau di suatu hal yang emang lagi kalian kerjain bareng. Ini gue bacainnya general dulu ya. Gue merasakan gini loh, mungkin kalian ada baper sama orang, cuman kalian mencoba untuk menjadi lebih bijaksana. Perlu gak sih gue tindak lanjuti perasaan gue ini? Kayak, maksudnya gini, perasaan itu kan muncul begitu aja. Kita sebagai manusia, kita tuh gak bisa ngontrol perasaan kita muncul kapan, sama siapa, kenapa, itu tuh kita gak bisa ngontrol. Jadi apa sih yang sebenarnya bisa kita kontrol? Reaksi kita, tindakan kita terhadap situasi yang kita alami gitu. In this case, kayaknya gue ada bibit-bibit baper nih sama orang ini. Kalian tuh sekarang lagi pada tahap yang lagi mikirin, does this person worth my time or not? Gitu. Ini orang perlu nggak sih gue tanggepin lebih serius? Atau kayak perlu nggak sih gue menindaklanjuti perasaan ini lebih lanjut? Kayak gitu. Karena
ini tuh kalian masih bener-bener ibaratnya di gerbang baper gitu loh, kayak kalau if you let yourself in, udah kalian kejeblos tuh kayak anjir gila gue baper, gue suka banget sama nih orang kayak gini. Cuman di sini memang ada, gue liat ya di sini ada pertimbangan. Kalian berusaha untuk menjadi lebih bijaksana, apapun itu pertimbangannya. Bisa jadi di sini yang gue lihat, kalau misalnya kalian menindaklanjuti perasaan kalian ini, bisa jadi terjadi huru hara gitu, atau bisa jadi terjadi apa ya, semacam perselisihan atau kayak hal-hal yang sebenarnya bisa nggak usah kejadian kayak gitu. Jadi memang yang gue lihat, orang yang ada di hadapan kalian ini itu tuh bukan orang yang risk free. Jadi kayak ketika lo memutuskan untuk oke, gue mau sama dia, ada risiko yang kalian pertimbangkan. Ini bisa jadi dalam kondisi kalian single maupun sudah berpasangan ya. Karena kalau misalnya kalau dalam berpasangan jelas lah gitu, kayak tiba-tiba lu suka sama orang lain kan, ya woi coba lu renungkan lagi deh gitu. Cuman kalau misalnya emang posisinya kalian single dan kayak gue muncul perasaan nih sama orang ini, pertimbangannya mungkin ini, satu, kalian takut orang ini tuh gue nggak melihat ada insecurity sih dari diri kalian, gue nggak melihat ada luka masa lalu, gue nggak ngeliat itu. Cuman mungkin lo takutnya orang ini cuma ngebuang-buang waktu kalian aja, kayak gitu, lebih ke arah sana. Dan kalian misalnya arahnya lebih ke gue nggak mau buang-buang waktu gitu. Takutnya ternyata orang ini nggak bisa keep up sama kalian, karena gue rasa memang fokus kalian tuh lagi nggak di percintaan saat ini, kayak gitu. Jadi ketika orang ini kayaknya nggak langsung ngeklik nih, atau kayak bukan nggak langsung ngeklik ya, lebih ke kok kayaknya butuh effort ya, kok kayaknya butuh apa ya, bukan yang langsung mudah langsung celup gitu. Kelihatan orangnya kayak gitu, tapi ya balik lagi kayak yang tadi gue bilang, perasaan itu nggak bisa kita kontrol kayak gitu. Aries itu pada dasarnya is not someone yang mudah menyerah pada dasarnya gitu. Cuman di sini kalian berusaha untuk lebih bijaksana mengenai energi dan waktu kalian kayak gitu. Kalau maksudnya gini, kalau lo mau ngejar ini orang ya bisa aja, kalau lo mau all in sama ini orang ya bisa aja. Cuman penting nggak, perlu nggak, worth it nggak, nah yang kayak gitu. Nah kemudian di sini yang gue lihat lagi adalah hold up. Ini yang tadi gue bilang, kelihatannya fokus kalian lagi nggak mau di sini sebenarnya. Karena gini, maybe it took a lot of time for you untuk bisa ngefokusin energi kalian di hal-hal yang emang kalian sukain yang di luar percintaan, kayak gitu. Ada rasa takut, dan di sini yang gue lihat ya, kalian udah hampir mencapai titik stabil gitu loh, atau memang sudah kalian baru-baru aja mencapai titik stabil. Dalam artian tuh, gue happy, I feel content with myself, gue gak ngerasa kekurangan, gue gak ngerasa kayak gue missing my other half, kayak gitu loh. Cuman memang di sini kalian takut ketika ada orang yang, ketika kalian membiarkan diri kalian baper, merasakan apa yang kalian rasakan, dan kalian takutnya orang ini gak worth it, itu tuh akan jadi step back buat kalian, akan jadi langkah yang mundur justru buat diri kalian secara keseluruhan, secara personal development-nya itu kalian takut kalian jadi mundur lagi gitu. Kayak gue sekarang udah nggak bucin, gue sekarang udah bisa fokus, gue sekarang udah bisa self love segala macam. Gue nggak mau nih tiba-tiba gara-gara gue baper sama orang ini terus ternyata orang ini tuh sialan gitu, terus habis itu kayak gue jadi mundur deh gitu. Tapi kayak udah terlalu, karena gini, Aries itu kalau misalnya udah digas gitu, mereka tuh bener-bener kayak nggak mundur-mundur lagi gitu loh, bener-bener kayak ngefokusin semua energinya untuk hal tersebut. Jadi itu yang kalian takut. Kalian tuh udah semacam yang gue liat di sini ya, kalian tuh semacam udah paham sama tendensi diri kalian sendiri gitu, kayak gue tuh punya karakteristik seperti ini dan seperti itu. Gue berusaha untuk nggak kejeblos nih karena sifat gue sendiri
kayak gitu loh. Jadi mungkin pesannya di sini untuk love life-nya ya, jangan terburu-buru. Gue setuju sih kalau misalnya kalian pelan-pelan untuk lihat-lihat dulu, oke? Jangan terburu-buru. Kalau misalnya emang di depan mata kalian udah di gerbang baper nih ya, udah jangan dibuka dulu gitu gerbangnya. Tahan-tahan dulu lah, gitu. Lihat-lihat dulu nih orang sebenarnya worth it atau enggak. Karena di sini gue nggak bisa benar-benar lihat orangnya worth it atau enggak. Nggak terlalu kelihatan, cuman arahnya lebih ke ini tuh ada chance kayak gitu. Oke, jadi itu untuk percintaannya Aries. Oke, jadi demikianlah reading kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa support gue dengan cara like, share, subscribe, komen-komen gitu ya. Dan kalau misalnya kalian tertarik untuk melakukan pembacaan personal dengan gue, meskipun kita lagi dalam kondisi yang agak-agak sulit ya untuk ketemuan, cuman gue membuka private reading via online. Kalian bisa lihat kontak gue di bawah di description, silakan langsung dibuka sosmed gue, ada kontak gue, halo sekalian. Oke, jadi sekian reading untuk hari ini. Thank you and have a nice day.